Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau Tuhan yang maha baik. Terima kasih pada pagi ini Engkau kembali membukakan mata kami sehingga dapat melihat dunia luar yang begitu indah atas ciptaan-Mu. Tidak lupa kami berterima kasih kerana Engkau memberikan istirahat yang cukup sehingga tubuh kami dapat bangun dalam keadaan cergas dan segar. Bapa, terima kasih kerana kami masih ada kesempatan untuk kembali ke dalam hadirat-Mu. Kami serahkan hari ini sesuai dengan apa yang Engkau telah rencanakan. Maka dari itu kami memohon penyertaan dan pertolongan di dalam aktiviti seharian kami, ya Bapa. Biar firman-Mu sentiasa terpahat di dalam hati ketika kami menjalankan aktiviti harian. Bapa, curahkanlah juga berkat yang Engkau miliki kepada kami, sehingga aktiviti seharian yang kami akan jalani ini dapat menjadi salah satu hari yang sangat gembira dan penuh sukacita. Hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi.
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bacaan Alkitab hari ini, Yakobus 1 ayat 22 hingga 27. Bacaan hari ini. Janganlah tipu diri sendiri dengan hanya mendengarkan firman-Nya. Sebaliknya, lakukanlah apa yang difirmankannya. Seseorang yang mendengar firman Allah tetapi tidak melakukannya adalah seperti seorang yang melihat dirinya sendiri di depan cermin. Dia menatap dirinya baik-baik lalu pergi dan langsung lupa akan rupanya. Berita baik itu hukum Allah yang sempurna dan dapat membebaskan manusia. Seseorang yang mendalami hukum itu dan melakukannya akan diberkati Allah dalam segala perkara yang dilakukannya, karena dia tidak hanya mendengar lalu merupakannya. Adakah sesiapa menganggap dirinya beribadat? Jika dia tidak mengendalikan lidahnya, maka ibadatnya sia-sia dan dia menipu dirinya sendiri. Menurut Allah Bapa, inilah ibadat yang murni dan sejati, menolong anak yatim piatu dan balu yang mengalami penderitaan, serta menjaga diri supaya tidak dicemari kejahatan di dunia ini. Ujian cermin. Seorang ahli psikologi yang menjalankan ujian pengecaman diri bertanya kepada kanak-kanak, siapakah dalam cermin itu? Kanak-kanak yang berumur 18 bulan atau lebih muda biasanya tidak dapat mengecam image mereka sendiri dalam cermin. Ketika kanak-kanak membesar, barulah mereka faham bahwa apabila mereka melihat image mereka dalam cermin, itu adalah diri mereka sendiri. Pengecaman diri adalah tanda penting untuk pertumbuhan dan kematangan yang sehat bagi seseorang. Hal ini juga penting untuk pertumbuhan rohani bagi orang yang percaya kepada Yesus. Yakobus memberi garis kasar tentang ujian pengecaman cermin. Cermin itu adalah firman-Nya yang benar. Apabila kita membaca Alkitab, apakah yang kita lihat? Dapatkah kita mengenal diri kita sendiri apabila Alkitab menjelaskan tentang kasih dan kerendahan hati? Adakah kita melihat tindakan kita sendiri apabila kita membaca apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan? Apabila kita melihat ke dalam hati kita dan memeriksa tindakan kita, Alkitab boleh menolong kita mengenal pasti sama ada tindakan kita selaras dengan kehendak Tuhan, atau mungkin kita perlu bertaubat dan mengubah sifat kita yang tidak benar. Yakobus mengingatkan kita supaya tidak sekadar membaca Alkitab lalu melupakannya. Dia berkata, janganlah tipu diri sendiri dengan hanya mendengarkan firman-Nya dan melupakan apa yang telah kita baca dan dengar. Alkitab memberi kita panduan untuk hidup dengan bijak menurut rancangan Tuhan. Semasa kita membaca, merenungkan, dan mengaplikasikannya, kita boleh meminta Tuhan agar memberi kita mata untuk melihat ke dalam hati kita dan kekuatan untuk membuat perubahan yang perlu. Renungan dan doa. Apakah yang Anda nampak apabila Anda melihat ke dalam cermin Alkitab? Apakah perubahan yang perlu Anda lakukan? Ya Tuhan, tolonglah aku menggunakan Alkitab sebagai cermin dalam kehidupanku, motif dan tindakanku. Mari kita mengakhiri renungan pagi kita dengan doa Bapa kami.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membiarkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.